Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Li Amalia dari Terdis Biologi 6A dengan nomor induk mahasiswa 2008106004. Di sini saya akan menjelaskan terkait profil pelajar Pancasila pada kurikulum Merdeka. Tugas ini untuk memenuhi tugas kuliah dari telaah kurikulum yang diampu oleh Ibu Dr. Ria Yulia Gloria. Selamat menyaksikan. Baik, seperti yang telah kita ketahui bahwa pada tahun 2019 akhir dan 2020 awal itu terjadi pandemi global, di mana ini merupakan pandemi COVID-19. Nah, ini juga berimbas pada sektor pendidikan, di mana Indonesia dan dunia mengalami krisis dalam pendidikan, yang mana semua kegiatan pembelajaran itu dilakukan secara daring atau online. Nah, untuk menyikapi hal tersebut, pemerintah Indonesia pada tahun 2020 melakukan dan menetapkan kurikulum darurat untuk menyikapi pandemi global tersebut. Nah, setelah masa new normal, itu pemerintah Indonesia mengupayakan beberapa percobaan dalam merevisi kurikulum 2013. Dan pemerintah Indonesia mengusulkan bahwa penyempurnaan kurikulum 12 bisa diganti dengan kurikulum merdeka, yang di mana kurikulum merdeka ini disahkan oleh Kemdikbudristek nomor 56 tahun 2022 dalam penerapannya untuk memulihkan pendidikan di Indonesia yang dirilis pada tanggal 11 Februari 2022. Nah, jadi karena kurikulum merdeka merupakan kurikulum penyempurna dari kurikulum 2013 revisi, ini ada beberapa inovasi yang ada di kurikulum merdeka. Contohnya itu seperti ATP dan juga CP. Nah, di kurikulum merdeka juga terdapat fase-fase. Ini dimulai dari fase A, itu kelas 1 SD sampai kelas 2 SD. Fase B itu kelas 3 SD sampai kelas 4 SD. Fase C kelas 5 sampai kelas 6 SD. Fase D kelas 7 sampai kelas 9 SMP. Fase E itu kelas 10 dan juga fase F itu kelas 11 dan juga 12 SMA. Yang pertama yaitu beriman, bertakwa, dan juga berakhlak mulia. Nah, dalam elemen pertama ini ada juga elemen-elemen kuncinya, di mana misalnya elemen berakhlak mulia kepada manusia, berakhlak bernegara, berakhlak kepada orang lain, akhlak beragama, dan juga akhlak kepada alam. Selanjutnya, dimensi yang kedua yaitu ada dimensi keberkebinekaan global. Nah, pada dimensi ini biasanya terkait komunikasi ataupun interaksi. Nah, kunci-kunci elemennya itu yang pertama mengenal dan juga menghargai budaya di Indonesia, berkeadilan sosial, bertanggung jawab kepada kebinekaan, dan juga interaksi antar budaya beragama. Yang selanjutnya yaitu dimensi bergotong royong. Nah, dimensi bergotong royong ini misalnya yang berkaitan dengan kepedulian dan juga berbagi, serta ada juga kolaborasi. Yang keempat, dimensi mandiri. Dimensi mandiri ini biasanya berkaitan erat dengan diri sendiri, misalnya regulasi diri dan juga pemahaman diri dari situasi. Selanjutnya yaitu elemen kunci yang kelima, itu dimensi bernalar kritis. Nah, siswa diharapkan mampu bisa menganalisis dan juga mengevaluasi atau menalar suatu masalah dan juga memperoleh informasi dari gagasan itu. Setelah menganalisis, siswa juga bisa merefleksi dan juga mengevaluasi hasil pemikirannya sendiri. Selanjutnya, dimensi kreatif itu berkaitan erat dengan penciptaan ataupun karya. Misalnya, siswa diharapkan mampu untuk menghasilkan suatu karya yang atau gagasan yang bisa menjadi solusi alternatif suatu permasalahan.